Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Amiri Ibrahim. Di sini Amiri Ibrahim ingin membawakan sebuah cerita tentang perjalanan hidup seorang anak manusia, perjuangan seorang pemuda miskin yang ingin menggapai cita-citanya. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, maka silahkan menekan tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya agar Anda bisa mendapatkan notifikasi apabila kami sudah mengupload video yang baru. Selamat menikmati. Sebut saja Ardi namanya. Dia adalah seorang pemuda yang sangat sederhana, terlahir dari keluarga yang miskin. Dia berjuang ingin merubah nasibnya. Ardi bekerja di salah satu perusahaan di kota Banten, tapi dia tidak bekerja sebagai karyawan kantoran, melainkan hanya sebagai penjaga taman. Seperti biasa, Ardi pagi itu berangkat ke tempat kerjanya. Sesampai di sana, belum ada satu orang pun yang ada di sana, kecuali hanya satpam yang sedang berjaga. Ardi masukin halaman kantor itu. Dia memarkirkan motornya, lalu langsung mengerjakan pekerjaannya. Tepat jam 8, Ardi sudah selesai mengerjakan pekerjaannya. Dia pun bergegas ke kantin untuk sarapan. Ardi biasa sarapan di kantin itu dengan meminum kopi dan gorengan. Baru saja Ardi melangkah, terdengar suara memanggilnya. Ardi. Suara itu terdengar keras memanggilnya. Ardi menoleh. Oh, Imat. Iya, Mat, ada apa? Lalu terlihat seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia adalah Imat, dengan membawa map di tangannya. Aku mau minta tolong kepadamu. Apa bisa kamu menolongku? Oh, tentu Mat, aku akan tolong kamu. Apa yang harus aku lakukan? Begini aku ingin mengajukan lamaran di perusahaan ini. Aku tolong titip lamaran ini, karena aku ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Oh iya Mat, baiklah, biar nanti aku yang memasukkan lamaranmu. Lalu mereka berjalan menuju ke kantin untuk minum kopi. Tak lama kemudian datang dua orang laki-laki menghampiri mereka. Salah satu dari kedua laki-laki itu langsung menghampiri Ardi dan menepuk bahunya sambil berkata, "Rupanya di sini kau penjaga taman. Oh iya, aku dengar kamu mau melamar pekerjaan di perusahaan ini ya. Emangnya kamu mampu bekerja di sini? Dan apa yang membuatmu merasa mampu untuk bekerja di sini? Kenapa kamu tidak mikir? Kenapa kamu tidak mawas diri? Siapa kamu ini?" Ada seorang penjaga taman menghayal ingin jadi karyawan sebesar ini. Mendengar Ardi mendapatkan omongan yang seperti itu, Imat langsung berdiri, tapi Ardi langsung menarik tangan Imat. Lalu Ardi tersenyum sambil berkata, "Aku hanya berusaha untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan ini. Masalah diterima atau tidaknya itu urusan nanti. Yang penting aku berusaha. Aku juga ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, itu pun kalau diterima." Mendengar jawaban Ardi, orang itu tertawa sambil berkata, "Kalian memang tidak tahu diri. Kalian tidak mawas diri dan kalian juga tidak mengukur kemampuan. Kalian tahu, kalian berdua hanya pantas jadi tukang parkir di perusahaan ini. Jangan mimpi dan jangan berharap lebih." Mendengar perkataan itu, Imat spontan berdiri dan mendorong laki-laki itu sambil berkata, "Jaga mulutmu, Bung. Jangan asal bicara. Kami juga manusia yang punya batas kesabaran." Lalu Ardi cepat menarik tangan Imat, tapi terlambat karena Imat sudah mendorong laki-laki itu sampai jatuh. Di saat situasi semakin panas dan hampir terjadi keributan yang berlanjut, tiba-tiba terdengar seorang perempuan memanggil nama Ardi. "Ardi, Ardi." Ardi menoleh, ternyata Bu Mila yang datang. Lalu Ardi menjawab, "Iya Bu, ada apa?" "Ardi, bagaimana dengan berkas lamaranmu? Apakah sudah kau siapkan semua? Jika sudah, berikan kepada ibu." "Oh iya Bu, saya sudah menyiapkan semua berkasnya. Dan kalau saya bisa minta tolong, sekalian saya juga mau memasukkan atau menitipkan punya sepupu saya ini, karena dia juga ingin melamar pekerjaan di sini." "Oh iya, tidak apa-apa. Berikan sekalian kepada ibu, biar sekalian ibu cek kelengkapan berkas lamaran kalian."
"Iya Bu, ini lamarannya. Terima kasih sebelumnya." "Ya udah, tidak apa-apa. Ibu bawa dulu ya. Mungkin 2 atau 3 hari kalian akan mendengar kabar tentang lamaran ini. Terima atau tidaknya kalian akan diberitahu." "Iya Bu, terima kasih." "Loh, kenapa kalian berdua juga ada di sini? Bukankah ini jam kerja? Kenapa kalian tidak berada di ruangan kerja kalian? Kenapa kalian malah nongkrong di kantin ini? Apa yang kalian lakukan di sini?" kata Bumila kepada 2 laki-laki yang baru saja ribut dengan Ardi dan Imad. Mendapat teguran dari Bumila, 2 laki-laki itu langsung pergi meninggalkan kantin itu, menuju ke ruang kerjanya. Dia adalah Baim dan Indra. Ya, Baim dan Indra adalah karyawan lama. Memang mereka terkenal sangat angkuh dan sombong. Mereka selalu menghina kepada karyawan-karyawan yang baru. Mereka merasa lebih mampu dan lebih pintar dari yang lainnya. Sudah lebih dari setengah bulan, Ardi dan Imad memasukkan lamarannya di perusahaan itu, tapi belum dapat kabar apa-apa. Mereka menunggu dan menunggu. Sementara di kantor perusahaan tempat Ardi bekerja sedang berkumpul para pimpinan anak cabang perusahaan itu. Mereka sedang membahas tentang perusahaan yang sedang mengalami kemerosotan. Mereka juga membahas tentang penyeleksian para calon karyawan baru yang ingin mereka terima. Dan mereka pun membahas tentang akan adanya seleksi lanjutan untuk menentukan siapa yang layak menjadi pimpinan sementara. Karena di kantor itu sedang mencari pemimpin perusahaan untuk mengelola perusahaan yang sedang mengalami kemerosotan itu. Mereka mencari bibit yang benar-benar handal dan mampu untuk mengelolanya. Karena mereka kecewa dengan para pemimpin perusahaan yang sudah mereka miliki yang selalu gagal dan gagal, tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah di perusahaan itu. Penyelesaian dilakukan secara umum, tidak hanya para pelamar baru, tapi karyawan-karyawan yang sudah lama bekerja di situ juga diseleksi untuk mencari bibit yang benar-benar mampu dan handal. Tidak terkecuali Baim, Indra, Handoko, Leo, dan lain-lainnya. Termasuk juga Rizka dan Rina. Mereka juga ikut seleksi itu. Persaingan antar karyawan menjadi sangat mencolok. Hubungan mereka pun menjadi renggang. Yang tadinya mereka akrab dan baik bisa jauh hanya karena seleksi itu. Maklum, di situ sedang diadakan seleksi untuk memilih calon pimpinan perusahaan yang baru. Dan barang siapa yang bisa memenuhi kriteria, dialah yang akan menjadi pimpinan. Jadi, para karyawan bersaing untuk menunjukkan kebolehannya atau kemampuannya. Beda dengan Ardi dan Imad, mereka merasa mereka hanyalah pelamar baru. Mereka hanya santai menunggu hasil diterima atau tidaknya mereka bekerja di perusahaan itu. Beda dengan Handoko dan juga Baim, Indra, Leo, dan yang lainnya. Mereka sangat kukuh bersaing. Bahkan mereka tidak malu-malu lagi melakukan hal-hal yang tidak pantas demi mendapatkan kedudukan itu. Hari berganti hari, akhirnya datanglah waktu yang ditunggu-tunggu itu. Imad dan Ardi diterima di perusahaan itu. Mereka bekerja sebagai karyawan di situ. Seperti biasa, Ardi berangkat bekerja di pagi hari. Dia berangkat lebih awal dari yang lainnya. Dan itu selalu menjadi masalah bagi teman-temannya. Mereka mengatakan bahwa Ardi adalah orang yang suka mencari perhatian. Tapi Ardi tidak menghiraukan omongan mereka. Dalam pikiran Ardi, dia hanya ingin bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengejar cita-citanya. Dia juga ingin menunjukkan bahwa dia juga mampu bekerja seperti yang lainnya. Tapi keinginan Ardi yang baik itu justru membawa petaka baginya. Karena semua karyawan yang di situ merasa tidak senang kepadanya. Ardi tidak bisa bertahan lama di perusahaan itu, dan akhirnya dia pun berhenti dari pekerjaannya. Sudah 3 hari Ardi tidak masuk kerja. Tiba-tiba ada seorang kurir yang datang ke tempatnya, yang membawa surat dari perusahaan.
Ardi membuka surat itu, ternyata adalah surat panggilan Ardi untuk menghadap kepada pimpinan perusahaan. Ternyata Ardi berhenti bukan karena di PHK, tapi karena keinginannya sendiri. Dia tidak tahan mendengarkan ejekan dari teman-temannya. Bukan masalah ejekan yang tidak ditahankan oleh Ardi, tapi dia merasa tidak enak karena selalu dibilang Ardi mencari muka di depan pimpinan. Padahal perusahaan itu sudah memberikan penilaian lebih kepada pekerjaan Ardi, tapi Ardi tidak menyadarinya. Dia berhenti kerja dengan semaunya sendiri, sehingga dia mendapatkan teguran atau surat panggilan dari perusahaan bahwa besok dia harus datang ke perusahaan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Keesokan harinya, Ardi berangkat menuju ke tempat kerjanya, ke perusahaannya. Sesampai di sana, Ardi langsung menuju ke ruang pimpinan perusahaan. Dia mengetuk pintu lalu dipersilahkan masuk. Ardi masuk. Di situ sudah ada Bu Mila yang sedang menunggunya. Ardi menundukkan kepalanya, sementara Bu Mila memandanginya sambil berkata, "Hai Ardi, kamu sudah datang, silahkan duduk." Ardi hanya mengangguk lalu duduk, sambil menundukkan kepalanya. Bu Mila membuka pembicaraannya lagi. "Hai Ardi, apa yang sudah kamu lakukan dengan pekerjaanmu? Di mana tanggung jawabmu? Bukankah kamu sudah berjanji kepada ibu bahwa kamu akan bekerja lebih baik lagi, kamu akan bertanggung jawab? Tapi apa yang kamu lakukan?" Ardi hanya terdiam. Baru saja Ardi ingin membuka mulutnya, Bu Mila berkata, "Ardi, Ibu tidak mau tahu. Besok kamu harus mulai bekerja lagi dan kerjakan pekerjaanmu dengan baik. Tanggung jawabmu yang ibu tuntut. Kamu jangan seperti anak kecil." Ardi mengangguk sambil berkata, "Iya Bu, saya akan bekerja sebaik mungkin. Saya juga minta maaf karena sudah membuat ibu kecewa. Insya Allah saya akan bekerja lebih baik lagi. Terima kasih karena ibu masih memberikan kepercayaan kepada saya." Lalu Ardi pun berpamitan untuk meninggalkan ruangan itu. Begitu keluar dari ruangan Bu Mila, Ardi bertemu dengan beberapa orang karyawan lainnya. Mereka menyapa Ardi tapi tidak dengan tegur sapa yang enak. Mereka mencibir bahkan mengolok-olok Ardi. Tapi Ardi tidak menghiraukannya. Dia terus melangkah menuju ke tempat parkiran. Dia mengambil motornya lalu beranjak meninggalkan perusahaan itu. Di perjalanan di benak Ardi banyak pertanyaan. Apakah dia harus benar-benar masuk kerja lagi atau tidak? Dia diliputi dengan rasa kebimbangan. Dia memikirkan apakah dia bisa menahan kata-kata olokan atau hinaan dari teman-temannya. Tapi dia tetap berusaha untuk bisa tenang. Setelah 3 bulan, Ardi mulai bekerja lagi. Di perusahaan itu diadakan pemilihan pimpinan perusahaan. Ada beberapa nama yang maju sebagai kandidat. Di antaranya Handoko, Indra Baem, Leo, dan yang lainnya. Ardi tidak termasuk dalam daftar karena Ardi pernah melakukan kesalahan di saat awal-awal dia masuk bekerja di perusahaan itu. Singkat cerita, Handoko lah yang menjadi ataupun terpilih menjadi pimpinan perusahaan. Handoko dari keluarga yang sangat kaya raya. Dia juga dari sekolah yang sangat bagus. Tapi Handoko mempunyai sifat angkuh dan sombong. Dia juga sering melakukan keputusan-keputusan yang pro kontra. Tapi ada yang aneh dengan Handoko. Handoko sangatlah benci dan tidak senang dengan Ardi. Tapi setelah dia terpilih menjadi pimpinan perusahaan, dia memilih atau menunjuk Ardi sebagai wakilnya. Entah itu dari siapa ataupun dari pemikiran dari mana Handoko bisa memilih Ardi. Yang jelas, mungkin Handoko melihat ada bakat yang terpendam dalam diri Ardi, atau mungkin juga dengan tujuan yang lain. Yang jelas sekarang Handoko sebagai pimpinan perusahaan dan Ardi menjadi wakilnya. Keputusan Handoko juga mengundang banyak masalah. Banyak yang protes dengan keputusan Handoko dengan menunjuk atau memilih Ardi sebagai wakilnya. Karena mereka merasa lebih layak dan lebih pantas menduduki jabatan itu dibandingkan dengan Ardi. Kenapa harus Ardi? Kenapa harus dia yang menjadi wakil Handoko? Itulah yang ada dalam benak pikiran karyawan yang lainnya. Semenjak dipimpin oleh Handoko, Bu Mila dan juga yang lainnya jarang sekali datang ke perusahaan itu.
Mungkin mereka hanya berkomunikasi lewat email ataupun lewat telepon. Yang jelas perusahaan itu terlihat lebih maju dari sebelumnya. Perusahaan itu juga bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Bahkan sejak dipimpin oleh Handoko, perusahaan itu sering memenangkan tender-tender besar. Entah apa sebenarnya yang terjadi dengan perusahaan itu. Selama ini perusahaan itu mengalami kemerosotan yang teramat sangat. Tapi baru beberapa bulan dipegang Handoko mendapatkan kemajuan yang sangat pesat. Entah apa juga yang terjadi dengan Handoko. Handoko yang biasanya sangat benci dengan Ardi, kenapa malah menjadikannya sebagai wakilnya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silahkan Anda ikutin cerita selanjutnya.